Buzzer, fake news, dan frame adalah beberapa kosakata yang marak kita temukan akhir-akhir ini. Ketiganya adalah satu kesatuan yang hadir dalam politik pasca kebenaran. Buzzer politik menggunakan fake news dalam menggiring opini dan membangun suatu wacana yang menyulut emosi publik. Beberapa kali buzzer mendiskreditkan pihak-pihak yang menentang kekuasaan dan masih maraknya aktivitas buzzer menjelang Pilpres 2024. Masyarakat semakin tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah dengan banyaknya fake news dan penggiringan opini yang diproduksi oleh para buzzer politik. Sehingga banyak yang menginginkan buzzer bisa ditertibkan karena dianggap mengganggu kelangsungan demokrasi. Semenjak hadirnya sosial media, semakin menguat fake news beredar di masyarakat dan masuk ke dalam ruang-ruang perbincangan keluarga atau kerabat dekat. Sehingga yang awalnya adalah kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Lalu, bagaimana sebenarnya fake news bekerja? Dan bisakah buzzer mampu ditertibkan? Harari menjelaskan, sejak zaman batu, manusia telah berhasil membangun berbagai fiksi yang digunakan untuk menyatukan manusia. Bahkan menurutnya, hal ini yang membuat manusia berhasil berdiri di puncak rantai makanan dan menaklukkan dunia. Fiksi ini di-branding dengan cara menceritakan secara berulang-ulang sampai manusia meyakini bahwa ini kebenaran. Dengan menggunakan konsep yang sama yaitu fake news, keduanya memiliki tujuan. Jikalau fiksi bisa digunakan untuk tujuan yang baik, namun fake news biasanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Sebagaimana contoh, produk Coca-Cola yang menjadi sponsor untuk acara olahraga seringkali disalah-tafsirkan sebagai minuman sehat. Padahal, meminum Coca-Cola justru akan membuat kita menderita penyakit diabetes. Karena yang menjadi model iklan seringkali adalah atlet muda dan sehat, sehingga menanamkan gambaran dalam pikiran penonton seolah-olah Coca-Cola adalah minuman sehat. Fake news bisa bekerja jika informasi cocok dengan frame. Dalam bukunya Don't Think of an Elephant yang ditulis oleh George Lakoff menjelaskan bahwa otak manusia tidak bekerja dengan memproses informasi berdasarkan fakta, dan hanya jika informasi cocok dengan frame, maka informasi bisa diterima. Karena itu, perlu yang namanya frame dan bagaimana frame bekerja. Frame adalah struktur mental yang membantu manusia untuk memproses informasi. Informasi hanya bisa diterima jika dia cocok dengan frame. Jika informasi tidak cocok dengan frame, maka informasi akan ditolak. Meskipun informasi tersebut merupakan fakta, sebagai contoh, keringanan pajak yang digunakan George W. Bush ketika dia terpilih menjadi presiden yang mana diulang-ulang olehnya maupun timnya sebagai bahan kampanye untuk 4 tahun ke depan. Ketika kata keringanan ditambahkan ke kata pajak, akan menghasilkan metafora pajak adalah beban. Sehingga siapapun yang memberikan keringanan pajak adalah pahlawan, dan siapapun yang menghentikan pahlawan ini adalah penjahatnya. Ini adalah frame yang muncul dari gabungan kata keringanan pajak. Hasilnya, banyak dari masyarakat Amerika dengan senang hati menerima kebijakan Bush, karena tidak seorang pun suka membayar pajak. Meskipun faktanya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan keringanan pajak ini. Nah, begitulah cara fake news bekerja di masyarakat menjadi sebuah kebenaran yang di-framing sebaik mungkin dan disebarkan oleh para buzzer di sosial media. Olehnya itu, demi menghentikan fake news bekerja, maka perlu untuk mentertibkan para buzzer dalam melakukan penyebaran informasi kebohongan atau hoaks. Pemerintah sampai saat ini masih mengandalkan Undang-Undang Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai alat untuk memukul para buzzer. Namun, sampai saat ini UU ITE justru lebih sering digunakan untuk menyerang buzzer dari pihak oposisi.
Apakah UU ITE bisa digunakan untuk memukul mundur para buzzer yang mendukung kekuasaan? Meski Kepala Staf Kepresidenan menilai perlunya menertibkan buzzer karena dirasakan justru lebih banyak destruktif, para buzzer pro pemerintah kini dirasakan lebih merugikan ketimbang menguntungkan. Para buzzer yang memberikan informasi yang tidak diverifikasi kemudian menghapus informasi tersebut. Aktivitas yang dilakukan para buzzer ini justru membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Sebut saja 2 blunder besar para buzzer ini. Yang pertama adalah mengatakan ambulans milik Pemprov DKI Jakarta menyuplai batu dan bensin untuk para demonstran, yang kemudian hari tidak terbukti. Yang kedua adalah penyebaran tangkap layar grup WhatsApp anak STM yang setelah diselidiki oleh netizen dan wartawan justru dimiliki oleh aparat kepolisian. Namun, tentu saja menertibkan buzzer tidak akan mudah karena buzzer tidak selamanya digerakkan oleh uang semata. Ada juga yang digerakkan karena faktor ideologis. Ideologi seperti halnya kepercayaan membawa manusia untuk mempercayai bahwa apa yang mereka lakukan benar, bahwa apa yang mereka lakukan bermakna. Menertibkan buzzer sepertinya akan susah dilakukan, karena buzzer juga tidak selamanya dalam satu komando. Tidak semua buzzer digerakkan oleh uang, ada yang bergerak karena kesamaan ideologi yang diperjuangkannya. Menggunakan UU ITE untuk memukul mundur para buzzer sepertinya akan susah dilakukan, apalagi dengan kecurigaan keterlibatan aparat kepolisian. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo secara tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas buzzer, yang mana hanya memantau apa yang dilakukan, jadi apa yang harus dilakukan masyarakat. Solusi yang bisa diambil masyarakat adalah memahami bahwa semua aktivitas yang muncul di sosial media maupun media arus utama memiliki kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologi. Karena masyarakat harus kritis dalam memilah informasi dengan melihat rekam jejak pemberi informasi. Untuk mencegah produksi fake news dan menjaga keseimbangan informasi, maka dari itu masyarakat dihimbau untuk jangan terburu untuk menyebarkannya. Karena fake news dibuat oleh orang yang memiliki kepentingan, disebarkan oleh buzzer propaganda, dan diterima sebagai kebenaran. Nah, cukup sekian konten video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Alur. Tetap menyebarkan informasi edukatif agar ruang-ruang sosial media tidak diracuni oleh informasi fake news atau hoax. Tetap like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.